kemudian ke analisa perhitungan untuk praktikum yang pertama. Jadi nanti saya jelaskan sebagian dari perhitungannya, kemudian nanti Anda lanjutkan sendiri untuk perhitungan yang selanjutnya. Nah, ini contohnya, dan ini nanti tabel pengamatan yang ini itu sebagai kita gunakan sebagai acuan data hasil pengamatan yang diperoleh dari praktikum 1. Ya, kemudian tabel pengamatannya nanti langsung dipindah di laporan persis seperti ini. Kemudian untuk perhitungannya di sini ada 3 cara perhitungan. Nah, yang pertama adalah menghitung mol ZA, B, dan C di dalam tabung 1. Ini yang saya kasih contoh cuma yang di dalam tabung 1. Untuk yang tabung 2 sampai dengan tabung 5 nanti Anda lanjutkan sendiri dengan cara yang sama persis dengan yang perhitungan tabung 1. Jadi tabung 1 itu kan terdiri dari zat A, zat C, sama zat B. Ya, seperti yang urutannya ini, zat A, zat C, sama zat C sama zat B. Oke, kemudian untuk menghitung NA, N ini kan mol. Rumusnya adalah VA dikali massa jenis A dibagi dengan ml. Zat A ini tadi kan Aquades. Jadi VA 2. Ya, 2 ini dipindah ke sini, kemudian massa jenis A, massa jenisnya air 1, mR-nya H2O 18, ketemu dia 0,11 mol. Kemudian NC, VC dikali rho C dibagi mR. Nah, zat C ini tadi kan etanol, berarti pakai ini 18 dipindahkan ke sini, kali rho-nya etanol dibagi 46, 0,309 mol. Kemudian NB zat B tadi kan N-heksana ya yang kita buat untuk titrasi. Zat B di sini 7,9 dikali rho-nya N-heksana 0,65 dibagi 86. Ketemu dia 0,06 mol. Kemudian ini untuk tabung 1, untuk tabung 2 sampai dengan 5 Anda lanjutkan sendiri untuk perhitungan molnya. Nanti dilampirkan di laporan. Oke, kalau sudah perhitungan pertama, kemudian kita lanjutkan perhitungan kedua, yaitu menghitung fraksi mol. Fraksi mol itu lambangnya adalah X. Nah, sama dengan perhitungan mol, perhitungan fraksi mol ini yang saya contohkan juga yang hanya di tabung 1 saja. Di sini ada fraksi mol A, fraksi mol C, sama fraksi mol B. Fraksi mol A rumusnya adalah Na per Na plus Nb plus Nc. Kemudian XC atau fraksi mol C berarti tinggal ganti yang atas ini NC, yang bawah ini sama semua ini. Kemudian XB itu yang atas tinggal ganti NB, fraksi mol B ya. Kemudian yang bawah ini sama semua ini. Kemudian diperoleh di sini fraksi mol A itu 23,125%, kemudian fraksi mol C 64,375 dan fraksi mol B 12,5%. Ini kalau dijumlah totalnya 100%. Totalnya X mol pada tabung 1 itu 100%. Nah, setelah kita menghitung fraksi mol, kita masukkan ke segitiga binoidalnya. Tujuannya pembuatan segitiga binoidal ini adalah kita mengetahui daerah dengan perbandingan berapa saja ketiga campuran tersebut itu masih membentuk campuran yang homogen. Tadi kan ada air, etanol, sama N-heksan. Kita tahu kalau air dengan N-heksan dia tidak larut sempurna. Kemudian air sama etanol dia larut sempurna, etanol dan N-heksan larut sempurna. Nah, apabila ketiga campuran itu kita satukan, maka ada daerah dengan perbandingan tertentu yang dia itu membentuk sistem kesetimbangan campuran 3 komponen. Nah, sedangkan di perbandingan yang lainnya itu dia sudah mulai keruh atau kesetimbangannya itu terganggu. Gitu. Kemudian ini untuk membuat segitiga binoidalnya, setelah kita mendapatkan XA, XB sama XC, kita membuat segitiga. Nanti ini buatnya di kertas milimeter blok ya. Kertas milimeter blok. Jadi nanti bisa buat di kertas milimeter blok agar perbandingan skalanya lebih sesuai, lebih enak. Gitu. Kita buat segitiga sama sisi yaitu segitiga A, B, C. Ya, kemudian kalau dari segitiga A, B, C ini
Dari sudut A itu kita mulai, ini adalah 0, kemudian kita mulai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai dia sini 100. Nah 100 dari yang ini kita kan bergerak dari A menuju B, berarti dia adalah fraksi mol A sampai 100%. Kemudian kalau kita gerak dari sudut B, berarti di sini adalah fraksi mol B yang dimulai dari 0 sampai 100%. Kemudian kalau kita bergeraknya dari sudut C menuju sudut A, berarti ini adalah fraksi mol C yang dimulai dari 0 sampai 100% dari C. Kemudian dari fraksi mol tersebut kita cari titik-titiknya ya, kita masukkan titik-titiknya ke segitiga berikut. Jadi kalau XA ini kan dia 23,125, berarti kira-kira titiknya kan di sini. Nah, kemudian titik ini kita tarik garis putus-putus menuju ke, kalau dia XA berarti kita tarik garisnya menuju garis BC ya. Jadi kalau XA berarti garis BC. Nah, totalnya titik ini dia harus 100. Jadi kalau ini 23,125 berarti kan sisanya di sini adalah 76 ya, 76,875, berarti kan sekitar di sini. Nah, ini kita tarik garis putus-putus ya, ini untuk yang XA. Kemudian XB itu kita tarik garis AC menuju garis AC. XB di sini 12,5, kita tarik garis menuju garis AC, ini 12,5. Kemudian XC ya, XC sini berarti kita tarik garis menuju garis AB, sehingga XC di sini kan dia 64,375, kita tarik garis ke sini, sehingga kita di sini menemukan satu titik potong di antara 3 garis yang sudah kita tarik. Nah, satu titik potong ini kita kasih nama titik yang pertama. Nah, titik pertama ini kita peroleh dari tabung 1. Selanjutnya nanti Anda dapat 4 titik yang lainnya. Jadi di dalam total binoidalnya ini nanti ada 5 titik. Dari 5 titik yang diperoleh nanti Anda buat kurva, ya, Anda buat kurva. Kemudian daerah di dalam kurva merupakan daerah kesetimbangan zat cair 3 komponen. Sedangkan daerah di luar kurva merupakan titik yang sudah daerah yang tidak stabil atau daerah tidak setimbang dari sistem zat cair 3 komponen. Ya, kalau campurannya itu masih ada rasionya itu di dalam kurva, maka kalau Anda campur itu campurannya masih dalam keadaan bening. Sedangkan kalau pakai rasio yang daerah di luar kurva itu campurannya akan membentuk campuran yang keruh. Demikian untuk penjelasan praktikum kimia fisik praktikum pertama. Apabila ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.